Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Dadang, Bu Krismi, Bu Ine, dan seluruh tim yang hadir pada sore hari ini. Saya akan menyampaikan sedikit paparan terkait dengan format yang sudah saya berikan melalui grup, yang diharapkan bisa menjadi bahan untuk diskusi kelompok, sekaligus sebagai laporan kegiatan mulai hari Senin sampai nanti untuk kegiatan angkatan keempat. Mohon bisa disempurnakan dan diperbaiki sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Ibu Bapak, yang pertama saya sampaikan bahwa di bagian depan naskah ini saya tambahkan beberapa prinsip tentang lembaga kursus dan pelatihan dengan harapan nanti memberikan wawasan kepada para peserta dalam diskusi untuk mengetahui seperti apa sih sebenarnya lembaga kursus itu diselenggarakan. Bagaimana mereka mengetahui fungsi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan lembaga kursus dan pelatihan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di sini ada 12 prinsip yang nanti bisa dibaca oleh para peserta. Selain ini juga akan kami berikan nanti file tentang LKP berbasis industri yang selama ini kita sampaikan sehingga mereka memiliki beberapa bahan tambahan untuk berdiskusi. Bapak dan Ibu, untuk hasil diskusi yang kita harapkan sesuai dengan kisi-kisi materi yang kita berikan kepada narasumber dari industri, dengan harapan narasumber berkenan untuk setidaknya mendampingi pada saat diskusi. Nah, nanti silakan dikonfirmasi kepada beliau-beliau yang bersangkutan di tengah-tengah kesibukannya masih mungkinkah untuk melakukan kegiatan pendampingan diskusi kepada peserta. Yang pertama, kompetensi calon tenaga kerja yang harus dikuasai sesuai dengan bidang keterampilan masing-masing. Jadi nanti mekanisme diskusinya menurut saya, jadi pikiran saya, mereka akan dibagi dalam kelompok sesuai bidang keterampilan. Lalu mereka akan membahas kompetensi inti apa yang harus dikuasai oleh calon tenaga kerja. Jadi di sini bukan berdasarkan SKL, tetapi berdasarkan kebutuhan tenaga kerja di sana apa pekerjaannya, lalu kompetensi intinya apa yang dibutuhkan, kemudian jabaran kompetensi, jadi ureanya harus menguasai apa aja secara rinci. Kalau ini judul intinya atau kompetensi intinya, sedangkan yang sebelah kanan dijabarkan, sehingga bisa menjadi wawasan bagi para instruktur atau pengelola LKP untuk menyesuaikan materi di lembaga masing-masing berdasarkan informasi terkini dari industri. Kemudian yang berikutnya, yang B, terkait peluang kerja dan usaha. Mereka diminta untuk membahas apa saja peluang kerja dan jabatan usaha, peluang kerja dan potensi usaha yang bisa di-create di bidang keterampilan tersebut. Berdasarkan kekinian tren saat ini, silahkan misalnya kalau barista, kafe, nah itu syarat kompetensinya seperti apa untuk mereka yang bekerja di kafe, kalau itu peluang kerja. Tapi kalau di sini usaha, misalnya usaha kopi gerobakan, maka kriteria usahanya seperti apa dijabarkan. Jadi ini nanti akan bisa digunakan untuk membimbing, memberikan materi kepada peserta didik. Kalau kamu bekerja, maka seperti ini kompetensinya. Kalau kamu usaha A, B, C, D, E, maka kalau A kriterianya begini, B begini, C begini. Kalau pengen jadi manajer di kafe seperti apa? Kalau pengen jadi kru di kafe seperti apa? Nah, nanti silahkan Bapak Ibu bimbing para peserta untuk mendiskusikannya. Makin banyak peluang kerja yang disebutkan dan makin banyak peluang usaha makin bagus karena akan membuka wawasan bagi instruktur maupun peserta didik. Kemudian yang ketiga, mereka juga membahas tentang kompetensi soft skill atau karakter yang harus dipenuhi oleh calon tenaga kerja. Berdasarkan uraian narasumber dan diperkaya dengan pengetahuan instruktur, pengetahuan peserta, serta informasi lain, diharapkan mereka punya rumusan. Kompetensinya apa, kompetensi soft skill yang seperti apa, karakter seperti apa, lalu jabaran kompetensinya bagaimana, lingkupnya apa saja, jadi mereka nanti menjadi seperti apa. Dan yang terakhir, bagaimana kompetensi itu diajarkan. Karena kita tahu soft skill tidak bisa dengan teori.
Maka di sini bentuk-bentuk kegiatan apa yang bisa dilakukan oleh LKP sehingga kompetensi soft skill atau karakter itu nanti bisa terbentuk pada peserta didik. Kemudian yang keempat, mereka juga membahas budaya kerja perusahaan yang harus dipahami atau dipahamkan nantinya kepada calon peserta didik oleh pengelola atau instruktur kursus. Ini berdasarkan informasi yang didapat dari narasumber, plus bisa ditambahi dan dikembangkan. Lalu untuk memenuhi atau memahamkan peserta terkait budaya kerja tersebut, pokok bahasan materinya seperti apa? Jabarannya bisa ditulis di sini. Lalu juga bentuk kegiatannya bagaimana? Apakah dalam bentuk role play, apakah dalam bentuk diskusi, presentasi, sehingga nanti budaya kerja ini terlatihkan kepada peserta didik, bukan hanya dikabarkan, tetapi terlatihkan dan bisa menjadi kebiasaan. Kemudian yang terakhir, mereka juga diharapkan berdiskusi sekaligus memahami. Nah, rumusan yang kolom pertama dan kedua sesungguhnya boleh mereka sempurnakan. Jadi silakan bisa disempurnakan sehingga nantinya ketika LKP lain membaca itu menjadi makin paham. Ini berkaitan dengan implementasi 8+I. Mohon nanti Pak Agus Ramdhani juga bisa menyempurnakan sesuai dengan konsep yang beberapa waktu yang lalu sudah dikembangkan, makin lengkap, makin memudahkan peserta untuk berdiskusi. Salah satu contoh, kurikulum disusun bersama standar industri. Di sini menjadi paham maksudnya apa di deskripsinya, lalu bentuk tindakannya apa? Bentuk tindakan misalnya 1, menyebarkan lembar rembuk kurikulum kepada industri. Kemudian yang kedua, melakukan FGD dengan industri. Nomor 3, berkomunikasi dengan alumni untuk mendapatkan masukan tentang kurikulum yang ada di industri, dan seterusnya. Nah, bentuk-bentuk tindakan, contoh-contoh tindakan ini makin banyak, makin bagus. Sehingga nanti LKP tidak kebingungan lagi. Sebenarnya prakteknya untuk membuat kurikulum disusun bersama industri itu seperti apa? Mereka tidak bisa kita paksakan hanya FGD. FGD berbiaya. Nah, kita harus carikan alternatif-alternatif. Mereka mendiskusikan alternatif-alternatif apa yang bisa dilakukan agar nomor 1 ini bisa diimplementasikan, nomor 2, nomor 3, sampai nomor 8+I itu bisa diimplementasikan versi di LKP. Itu lalu hasilnya nanti mereka semua tanda tangan dan diharapkan ini nanti akan menjadi tambahan naskah bagi direktorat kursus, akan ada setidaknya 15 naskah atau 14 naskah. 14 naskah karena tata busana dilaksanakan 2 kali. Jadi 14 naskah untuk hasil diskusi selama 4 angkatan dalam kegiatan koordinasi dan penguatan LKP. Mohon maaf kalau tata kecantikan dipilah menjadi 3, maka berarti akan ada kurang lebih 17 naskah yang kita dapat tentang tindakan apa yang harus dilakukan oleh LKP sesuai dengan bidang masing-masing dalam rangka pelaksanaan 8+I. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena saya harus mendua sehingga tidak bisa selalu aktif dalam diskusi via Zoom sore hari ini. Terima kasih dari saya, mohon maaf, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.